Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat bertemu kembali dalam channel YouTube ini melalui sapaan firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah pertanggungan kita minggu ini, yaitu epistel di minggu tanggal 3 Mei 2026 yang tertulis dalam surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, yaitu 2 Tesalonika 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Akan tetapi sebelum kita mendengarkan firman-Nya, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Ya Allah, sumber segala hikmat dan pengetahuan, kiranya Engkau menolong kami dalam mendengarkan firman-Mu, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita, yaitu 2 Tesalonik 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Begini firman-Nya. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami mendengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, banyak orang berpikir menyanyi bagi Tuhan hanya terjadi saat ibadah hari Minggu. Namun, Tuhan merindukan sebuah nyanyian yang lebih besar, yaitu simfoni kehidupan kita. Dalam 2 Tesalonik 3 ayat 1 hingga ayat 12, Rasul Paulus menunjukkan bagaimana kita bisa mengubah keseharian kita menjadi melodi yang indah bagi Tuhan. Pertanyaannya, bagaimanakah itu boleh terjadi? Itu akan terjadi bila yang pertama, menjadikan doa sebagai nada yang tak putus. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Rasul Paulus menyadari bahwa pemberitaan Injil Kristus bukanlah hal yang gampang, tetapi membutuhkan keseriusan dan kesungguh-sungguhan yang disertai oleh hikmat yang keseluruhannya bukan dari diri sendiri, tetapi dari Allah saja.
Sehingga pada ayat pertama, Rasul Paulus memohon kepada jemaat untuk mendoakannya dengan perkataan, "Berdoalah untuk kami dalam pekerjaan Tuhan." Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan dalam Injil Kristus haruslah dilakukan bersama, sebagaimana dikatakan Rasul Paulus bahwa jemaat sebagai pendoa bagi pekerjaan itu. Berkaitan dengan tema khotbah yang mengatakan aku bernyanyi bagi Tuhan, maka boleh kita katakan bahwa doa adalah intro atau pembuka jalan bagi kuasa Tuhan untuk bekerja di tengah-tengah pemberitaan firman. Rasul Paulus memahami begitu banyak tantangan dan hambatan dalam pekerjaan kabaran Injil Kristus, sehingga doa menjadi kekuatan baru yang menyegarkan dan meneguhkan semangat dalam pemberitaan firman Tuhan. Doa menjadi perisai yang melindungi pelayan Tuhan dari serangan yang merusak kesaksian hidupnya. Maka ingatlah, jika hidupmu adalah nyanyian, maka doa adalah intro atau pembuka yang mendasari nyanyian kehidupanmu. Dengan demikian, nyanyian kita tidak bergantung pada situasi, tetapi pada kesetiaan Tuhan. Saat masalah datang, nada hidup kita tidak boleh sumbang, karena kita tahu Tuhan adalah penjaga, Tuhan adalah penopang yang setia. Yang kedua, Bapak Ibu, Saudara-saudari, bekerjalah dengan tekun, karena itu adalah tempo nyanyian kehidupanmu sebagai teladan. Pada bagian kedua ini, Rasul Paulus menekankan bahwa kehidupan rohani tidak akan terlepas dari kehidupan praktis yang kita jalani. Jika hidup kita adalah sebuah lagu bagi Tuhan, maka kerja keras kita adalah temponya. Sehingga tanpa tempo yang stabil, maka lagu atau nyanyian itu pasti akan berantakan. Sehingga pertanyaannya, bagaimana untuk melakukannya? Paulus dalam hal ini menjelaskan ada dua hal yang boleh kita kerjakan, yaitu pertama, menjauhkan diri dari saudara yang tidak tertib. Kata tidak tertib dalam bahasa aslinya disebutkan ataktos, berarti tentara yang keluar dari barisan atau melalaikan tugas. Bernyanyi bagi Tuhan adalah tetap berada dalam barisan tanggung jawab, bukan lari atau membiarkan kemalasan merusak kesaksian iman dengan menjadi beban bagi orang lain. Dalam hal ini Rasul Paulus memperlihatkan bahwa kehidupan rohani tidak terlepas dari praktek hidup sehari-hari dengan tetap melakukan aktivitas kehidupannya menjadi tukang tenda. Hal yang Paulus lakukan adalah keteladanan iman. Pertanyaannya, apakah cara kerja Anda saat ini sudah memuliakan Tuhan? Jadilah orang yang paling rajin dan jujur dimanapun Anda berada dan bekerja sebagai bentuk persembahan pujian kepada Tuhan. Yang kedua, berusaha dan berjerih payah siang dan malam. Dalam hal ini Paulus memperlihatkan bahwa pemberitaan firman bukan hanya melalui kata-kata saja, tetapi dengan keringat, karena setiap tetesan keringat boleh menjadi nada pujian jika dilakoni untuk Tuhan. Sehingga pekerjaan yang kita lakoni adalah cara untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita mempunyai Tuhan yang aktif, Tuhan yang bertanggung jawab, dan Tuhan yang peduli atas kehidupan kita. Sehingga pada ayat 10 Paulus berkata, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Karena orang yang bekerja keras sebenarnya sedang memuliakan Allah dengan cara tidak membebani kasih karunia orang lain secara tidak bertanggung jawab. Artinya, jangan menunggu mujizat untuk hal-hal di mana Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukannya. Bekerja adalah bagian dari rencana Tuhan agar kita boleh menikmati berkat Allah dan dengan kepala yang tegak. Karena burung yang Tuhan beri makan juga
harus terbang ke sana kemari untuk mencari kehidupannya. Sehingga boleh kita katakan bahwa makan dari jerih payah sendiri adalah bentuk penghormatan kepada martabat yang Tuhan berikan kepada manusia. Ingat, iman tanpa perbuatan adalah lagu tanpa suara. Yang ketiga dikatakan kehidupan yang tertib adalah melodi kedamaian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setelah Rasul Paulus berbicara tentang doa sebagai intro, kerja keras sebagai tempo, maka Rasul Paulus menutup dengan sebuah peringatan bahwa cara kita hidup di tengah masyarakat adalah harmoni yang mencegah kebisingan. Saudara-saudari sekalian, hal ini terjadi karena ternyata pada masa itu ada jemaat yang tidak bekerja tapi justru sibuk mencampuri orang lain, yang pada akhirnya menciptakan kebisingan yang merusak lagu kehidupan dan bahkan mengganggu konsentrasi sesama dalam melakukan kehendak Allah. Ingat, bernyanyi bagi Tuhan berarti fokus pada tugas yang Tuhan berikan kepada kita, bukan menjadi pengamat atau kritikus terhadap apa yang diberitakan atau disampaikan oleh sesama. Sehingga Paulus mengatakan, orang-orang yang demikian yang kami peringati dan nasihati agar kembali pada tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga membuahkan ketenangan, yaitu kedamaian atau shalom Allah, dan memakan makanannya sendiri, yaitu upah dari segala pekerjaan atau tindakan dalam perjalanan kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Allah, ingatlah, menyanyi bagi Tuhan bukan hanya soal suara yang merdu, tetapi tentang tangan yang bekerja dan hati yang berdoa. Ketika kita hidup tertib, ketika kita hidup rajin, ketika kita hidup saling mendukung, dunia akan mendengar lagu tentang kasih Kristus melalui hidup kita. Maka mari jadikan setiap peluh dan kerja keras kita sebagai bait-bait lagu yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kiranya melalui Roh Kudus-Mu, Engkau meneguhkan hati dan pikiran kami untuk bernyanyi, memuji memuliakan nama-Mu, tetapi bukan hanya melalui ucapan atau perkataan, tetapi juga melalui tindakan dan perbuatan kami dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Horas, shalom, selamat malam, Tuhan memberkati.